Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Resiko punya anak yang masih bocil-bocil itu kadang mereka itu suka ngompol di kasur ya teman-teman. Apalagi sekarang itu cuacanya memang dingin banget, apalagi kalau lewat jam 12 malam. Itu tuh kerasa banget. Kalau anak bungsu aku sih yang masih usia 3 tahun itu tidurnya aku pakein pampers. Walaupun kadang dia itu nggak ngompol walaupun dikasih pampers, tapi untuk jaga-jaga setiap malam aku itu selalu pakein dia pampers ya, walaupun dia kadang nggak mau karena siangnya itu anak aku nggak pakai pampers. Tapi kalau anak-anak yang udah besar, anak aku yang nomor 4, nomor 5 itu tuh kan udah agak besar gitu ya, usia PAUD, kemudian yang satu lagi udah SD, itu tuh nggak pernah ngompol biasanya, tapi mungkin karena sekarang itu cuacanya dingin jadi mereka itu ngompol. Dan bekas ompol di kasur itu biasanya meninggalkan bau pesing ya, dan nodanya itu susah banget hilang, jadi berbentuk kayak pulau gitu ya teman-teman. Yang senasib sama aku komen ya. Tapi kalau jadi emak-emak itu memang harus benar-benar sabar dan juga harus cerdas. Pokoknya harus bisa mengatasi semua tetek bengek permasalahan yang ada di rumah tangga gitu. Dan di video kali ini teman-teman, aku mau sharing kepada teman-teman semua bagaimana cara atau tips menghilangkan bau ompol di kasur dan juga cara mencuci spray yang kena najis dari air kencing di mesin cuci. Jadi untuk yang penasaran dan yang membutuhkan, tonton videonya sampai habis ya. Dan sebelum lanjut, aku ini menyelesaikan tugas utama aku. Seperti biasa, kalau di pagi hari itu tugas aku adalah membereskan rumah bagian depan. Nah, nanti setelah selesai semua rumah bagian depan, setelah bersih, setelah rapi, baru aku akan membersihkan kamar yang kena ompol anak tadi ya teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, aku beritahukan bahwa aku itu selalu membersihkan rumah itu dibagi dalam 3 waktu ya, jadi tidak terlalu repot. Nah, kalau malam biasanya aku bersihkan bagian dapur, kemudian bagian tengah rumah. Dan pagi hari ini aku bersihkan di bagian depan rumah. Jadi tugas aku tidak terlalu banyak ya. Dan ini alat dan bahan yang aku gunakan untuk menghilangkan bau ompol tadi ya teman-teman. Yang kita butuhkan adalah 2 saset dauni, kemudian cuka dapur, dan ini alat untuk semprotnya. Kita bisa gunakan alat apa saja, yang penting bisa disemprot-semprot gitu ya. Nah, ini yang pertama aku pilih dauninya, dauni yang ini yang parfum gitu ya teman-teman, karena wanginya itu wangi banget. Dan aku masukkan, sebenarnya 1 juga cukup ya kalau untuk ompol saja, tapi kali ini aku mau untuk seluruh kasur gitu teman-teman supaya wangi. Dan ini aku tambahkan dengan air, pokoknya secukup saja, seperkiraan saja. Dan aku tambahkan lagi dauninya 1 saset lagi, karena dauni yang di saset ini menurut aku sih kecil banget gitu teman-teman. Nah, setelah itu, setelah semua bahan tercampur, ini aku masukkan, aku tetesin cuka dapur. Pokoknya jangan terlalu banyak cuka dapurnya. Di sini aku teteskan 4 tetes gitu ya, teman-teman. Setelah itu kita kocok.
Nah, ini untuk ompolnya teman-teman, aku pakai bedak tabur supaya si ompolnya itu kering. Tapi sebelum aku kasih bedak tabur, aku juga tekan-tekan pakai lap yang kering supaya tidak terlalu basah gitu ya teman-teman. Jadi kegunaan si bedak tabur ini untuk menyerap basah ompol gitu ya, dan juga supaya tidak terlalu bau pesing. Nah, ini sekalian aku mau bereskan kasurnya ini. Alhamdulillah cuaca di luar itu panas banget ya teman-teman. Udah beberapa hari bahkan beberapa minggu memang hujan itu deras banget di daerah aku, tapi hari ini cuacanya cukup cerah. Di sini aku mau menjemur kasurnya karena memang ini kasur lumayan berat, maka aku jemur di dapur saja. Ini lumayan ada matahari yang masuk karena di dapur itu si tutup atasnya itu pakai fiber yang bening ya teman-teman. Nah, ini bekas bedaknya aku sapu-sapu seperti ini. Sebenarnya ini harusnya pakai vacuum cleaner supaya si debu-debunya ini tidak bertebaran kemana-mana ya teman-teman. Nah, setelah itu baru kita semprotkan campuran dauni dan juga cukanya seperti ini. Jadi teman-teman yang punya peliharaan kucing di rumah bisa juga dipakai campuran ini karena memang ini tuh untuk menghilangkan bau pesing yang benar-benar ampuh sekali ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekali hari ini tuh cuaca sangat cerah, jadinya baju-baju aku itu pada kering. Dan teman-teman jangan salpok sama jemuran aku di sini karena memang ini tuh dua sama jemuran tetangga juga ya, karena kebetulan di depan rumah itu ada rumah yang kosong belum beres gitu dibangunnya, maka ada lahan untuk menjemur. Alhamdulillah ya teman-teman, sekalian seluruh bantalnya juga aku jemur. Pokoknya emak-emak kalau melihat yang panas-panas itu suka gregetan gitu ya teman-teman. Pokoknya semua yang ada di dalam rumah itu aku keluarin. Setelah semuanya aku jemur, dan ini aku mau mencuci dulu spraynya dan juga baju anaknya ya teman-teman. Jadi cara mencucinya seperti ini, kita cuci dulu pakai air yang benar-benar murni air gitu teman-teman. Jangan pakai sabun dulu. Kita mensucikannya itu cukup pakai air yang mengalir seperti ini saja ya teman-teman. Kita buang, pokoknya kita buang kalau misalkan si najisnya itu berbentuk misalkan berwarna kuning atau coklat gitu, kita hilangkan si warnanya. Nah, kemudian setelah hilang maka kita hilangkan sampai baunya juga hilang gitu teman-teman. Jangan sekali lagi jangan pakai sabun dulu ya, karena sabun itu tidak bisa mensucikan gitu. Nanti setelah suci dari najis seperti ini baru kita pakai sabun. Nah teman-teman jangan salah, kalau misalkan baju yang kotor tapi tidak najis, nah itu tuh bisa langsung saja masuk ke mesin cuci seperti ini. Kita bisa langsung kasih sabun seperti ini ya teman-teman. Nah kalau misalkan bajunya ada najisnya, kita cuci dulu dengan air, jangan pakai sabun. Jadi ingat, si airnya itu harus benar-benar suci, airnya harus benar-benar murni gitu air, jangan pakai campuran sabun. Nah alhamdulillah ini udah lumayan hangat ya teman-teman, karena ini tuh tidak dicuci, cuma aku jemur saja. Nah ini sekalian aku mau bereskan kamarnya, aku mau ganti juga spraynya ya teman-teman. Jadi air ompol itu ya teman-teman, si bau pesingnya itu walaupun kasurnya kita jemur di matahari, tapi itu tuh bukan solusi, karena ternyata si bau itu walaupun sudah kering tapi tetap saja ada baunya.
Dan cara yang paling ampuh itu yang seperti tadi ya teman-teman, kita semprot pakai campuran dauni dan juga cuka itu alhamdulillah. Pokoknya bau si pesingnya itu, bau ompolnya itu hilang. Jadi teman-teman, untuk menghilangkan bau ompol tadi, tentu saja langkah yang pertama itu kita angkat spraynya ya, yang kena ompol tadi, kemudian kita masukin ke ember, kita pisahkan karena memang itu yang terkena najis. Jangan dicampur dengan pakaian yang kotor tapi tidak najis ya teman-teman. Nah selanjutnya seperti yang aku lakukan tadi, kita taburi pakai bedak tabur gitu teman-teman. Kalau memang teman-teman punya hair dryer, kita bisa keringkan. Tapi misalkan kalau nggak punya, kita juga bisa pakai lap handuk atau lap apa saja, pokoknya yang menyerap gitu ya. Kita tekan-tekan sampai si kasur atasnya itu kering. Dan kalau misalkan ada matahari atau lagi cuaca cerah, kita jemur kasurnya. Tapi kalau misalkan hujan terus, maka si kasurnya itu tidak dijemur juga tidak apa-apa ya teman-teman. Cukup aku semprotkan. Kalau cara aku sendiri, aku semprotkan cuka, campuran cuka dan dauni tadi ya. Itu tuh udah bener-bener menghilangkan bau ompol gitu ya teman-teman. Jadi kasur itu jadi wangi kembali. Tapi lebih bagusnya sih pakai dijemur gitu teman-teman, biar kering. Nah kalau misalkan teman-teman mengikuti aku pakai bedak tabur, maka itu dipakem saja, dipakum saja ya. Karena memang kalau nggak dipakum itu tuh berbahaya, si bedaknya itu bisa berhamburan kemana-mana gitu teman-teman. Nah aku tadi nggak pakai vacuum cleaner karena memang si vacuum cleanernya itu lagi nggak ada di rumah gitu, lagi di rumah kakak aku. Alhamdulillah ya teman-teman, pekerjaan aku pagi ini udah selesai. Ini kamar sudah rapi, sudah wangi lagi. Alhamdulillah cuaca siang ini juga lumayan bersahabat ya teman-teman. Jadi kasur yang kena ompol tadi bisa aku jemur. Dan sekalian aku pasang spraynya seperti ini. Dan setelah pekerjaan aku selesai, ini sore harinya ya teman-teman, aku dan suami dan juga ketiga anak aku mau berangkat berziarah ke makam mertua aku. Jadi kedua orang tua dari suami aku itu sudah meninggal ya teman-teman. Dan emang sudah rutin gitu, setiap hari Jumat kita itu mendatangi beliau-beliau ini ya teman-teman. Alhamdulillah kami masih punya waktu untuk menyempatkan untuk berziarah ke makam orang tua kami. Dan biasanya kalau memang hari libur, kami itu sekeluarga besar itu mendatangi untuk berziarah ke makam ini. Tapi untuk sekarang mungkin pada sibuk ya teman-teman, atau mungkin waktunya itu yang tidak berbarengan. Dan untuk bapak mertua aku itu meninggalnya pas aku dan suami sebelum nikah. Tapi kalau ibu mertua aku meninggalnya itu baru kemarin-kemarin ya teman-teman, sekitar baru 1 tahun yang lalu gitu. Amin. Alhamdulillah ya teman-teman, sebagai ibu rumah tangga itu walaupun pekerjaannya banyak tapi tidak terikat gitu. Jadi kita bisa membagi waktu, kita bisa menyempatkan untuk mendatangi orang tua yang masih ada ataupun orang tua yang telah tiada, karena kita itu yang mengatur sendiri pekerjaan kita ya teman-teman. Jadi tidak ada keterikatan antara atasan dan bawahan gitu. Jadi alhamdulillah aku sangat bersyukur sekali menjadi ibu rumah tangga yang tidak dinas di luar gitu teman-teman. Alhamdulillah punya waktu yang banyak untuk, terutama untuk mengurus anak-anak, mengurus suami juga, mengurus rumah dengan tangan sendiri itu lebih menyenangkan gitu teman-teman, lebih memuaskan.
Alhamdulillah kegiatan aku hari ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.